Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalif Hardino Syabana dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Sejarah. Nah, saya akan ingin memperjelas tentang kontribusi Sarekat Dagang Islam dan Sarekat Islam dalam pergerakan nasional Indonesia. Nah, latar belakang Sarekat Dagang Islam berdiri ini dipelopori oleh Haji Samanudin pada tanggal 16 Oktober 1905. Haji Samanudin mendirikan organisasi perkumpulan pedagang muslim yang bernama Sarekat Dagang Islam di Surakarta. Pada waktu itu pedagang pribumi muslim ini mengalami penekanan gitu, sehingga terjadi persaingan yang ketat dengan pedagang Tionghoa. Waktu itu pedagang Tionghoa ini agak maju, sementara pedagang pribuminya agak turun perekonomiannya. Maka dari itu Haji Samanudin mendirikan Sarekat Dagang Islam. Lalu berdiri juga Sarekat Dagang Islam di Batavia dan yang kita kenal sekarang sebagai Jakarta, dan berdirinya juga di Buitozer, Bogor pada waktu itu, dan didirikan oleh Tito Adi Suryo. Tito Adi Suryo ini merupakan seorang pedagang, bangsawan, dan wartawan dari Solo dia. Maka dari itu pada tahun 1909 Tito Adi Suryo mendirikan Sarekat Dagang Islam di daerah Batavia dan Buitozer, Bogor. Tujuannya sama, itu memperbaiki perekonomian perdagangan pribumi muslim pada waktu itu yang bersaing ketat dengan pedagang Tionghoa dan bersaing lagi melawan kebijakan pemerintahan kolonial Belanda pada waktu itu. Nah, pada waktu itu Sarekat Dagang Islam hanya bergerak pada aspek perekonomian saja waktu itu, dan Haji Samanudin ini karena terlalu sibuk dengan urusan perdagangannya, jadi Haji Samanudin menyerahkan Sarekat Dagang Islam kepada Hos Cokroaminoto di Surabaya. Maka dari itu Hos Cokroaminoto sebagai ketua Sarekat Dagang Islam mendirikan pusat di Surabaya pada waktu itu. Nah, setelah itu Hos Cokroaminoto mengubah nama Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam pada tahun 1912 yang berpusat di Surabaya. Surabaya juga merupakan kota dagang waktu itu di Hindia Belanda. Cokroaminoto ini adalah seorang orator yang cakap dan bijak yang memikat hati para anggotanya. Jadi waktu itu Soekarno juga belajar orator kepada Hos Cokroaminoto. Sarekat Islam ini bergerak bukan hanya di bidang ekonomi saja, tetapi di bidang sosial, politik, ekonomi, dan pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai agama Islam. Seperti itu. Tujuan Sarekat Islam waktu itu ialah mengembangkan jiwa dagang pribumi, dikembangkan, didorong, diberi inspirasi jiwa dagang tersebut kepada kaum pribumi muslim, dan membantu anggota-anggota yang mengalami kesulitan dalam perdagangan dan memajukan pengajaran kepada semua usaha, mempercepat naiknya derajat rakyat, dan memperbaiki pendapat-pendapat yang keliru mengenai agama Islam. Dan yang terakhir ini adalah hidup menurut perintah agama. Jadi faktor Islam, jadi nilai-nilai Islam ini merupakan kekuatan dari Sarekat Islam pada waktu itu. Nah, pada Kongres Sarekat Islam ini ada kongres pertama yang diadakan pada bulan Januari 1913
Di kota Surabaya dalam kongres ini, Cokroaminoto menyatakan bahwa SI bukan merupakan organisasi politik dan bertujuan untuk meningkatkan perdagangan antar bangsa, memajukan anggota yang melalui kesejahteraan ekonomi serta mengembangkan kehidupan religius dalam masyarakat Indonesia. Dan kongres yang kedua ini diadakan di Surakarta yang menegaskan bahwa syarikat Islam hanya terbuka bagi rakyat biasa. Jadi para pegawai birokrasi kolonial pemerintahan Belanda ini tidak boleh masuk organisasi syarikat Islam. Dan yang ketiga, pada tanggal 17 sampai 24 Juni 1916 diadakan kongres syarikat Islam yang ketiga di Bandung. Dalam kongres ini syarikat Islam sudah mulai melontarkan pernyataan politik, jadi sudah mengembangkan aspek-aspek di bidang politiknya pada kongres ketiga ini, yang bercita-cita menyatukan seluruh penduduk Indonesia sebagai suatu bangsa yang berdaulat. Dan yang keempat ini ada kongres yang keempat diadakan pada tahun 1917 di Batavia yang kita sekarang kenal sebagai Jakarta. Dalam kongres ini menegaskan ingin memperoleh pemerintahan sendiri yang independen, merdeka. Dalam kongres ini, SI mendesak agar pemerintah SI menegaskan ingin memperoleh pemerintahan sendiri. Jadi SI juga mendesak untuk dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat atau Volksraad. SI mencalonkan Hos Cokroaminoto dan Abdul Muiz sebagai wakil di Volksraad. Nah, Sarekat Islam ini terpecah menjadi dua, yaitu Sarekat Islam Merah dan Sarekat Islam Putih. Nah, latar belakang perpecahan ini adalah terjadi kedatangan orang-orang komunis Belanda dari yang menganut paham komunis. Waktu itu Hans Snevely itu mendirikan sebuah organisasi ISDV yang bernama Indische Social Democratische Vereniging pada tahun 1914. Ia juga ikut dalam kegiatan serikat buruh menjadi anggota dari VSTP, Vereniging van Spoor en Trampersoneel, yang disebut sebagai Serikat Buruh Kereta Api dan Tram. Ini sebuah serikat buruh yang terdiri dari orang Belanda dan Indonesia. Sama waktu itu ISDV ini juga terdiri dari orang-orang Belanda dan Indonesia, tapi pada awalnya diisi oleh orang Belanda terlebih dahulu. Waktu itu ISDV juga ingin memengaruhi masyarakat Indonesia dengan paham-paham komunisnya, tetapi gagal pada waktu itu. Tetapi ada serikat buruh di perkeretaapian bernama Semaun, dan itu ISDV itu memengaruhi si Semaun ini. Lalu Semaun ini terkena doktrin-doktrin komunisnya. Lalu dia juga mengajak teman-temannya bernama Darsono dan Alimin serta Malaka juga waktu itu. Jadi di SI ini Semaun ini mengkritik kebijakan peraturan atau prinsip-prinsip Sarekat Islam. Maka dari itu timbullah perpecahan antara Sarekat Islam Merah dan Sarekat Islam Putih. Kalau Sarekat Islam Merah itu ada Semaun, Darsono, Alimin, dan Tan Malaka. Sedangkan di Sarekat Islam Putih ada Haji Agus Salim, Abdul Muiz, Suryo Pranoto, dan Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Kalau SI Merah ini berhaluan di kota Semarang. Kalau SI Putih ini berhaluan di Yogyakarta. Karena SI Merah ini menentang pokok-pokok ajaran Islam. Maka dari itu pada saat kongres
Sarekat Islam Maret 1921 di Yogyakarta. Haji Fahrudin, Wakil Ketua Muhammadiyah, mengedarkan brosur yang menyatakan bahwa pan-Islamisme bukan tidak bisa tercapai bila tetap bekerja sama dengan komunis, karena keduanya ini saling bertentangan. Nah, pada Kongres SI yang ke-6 ini pada tanggal 6 sampai 10 Oktober 1921 adanya penegakan disiplin di dalam organisasi Sarekat Islam. Jadi, Semaon dan Darsono Alimin serta Tan Malaka ini dikeluarkan dari organisasi Sarekat Islam karena tidak boleh rangkap anggota di situ. Nah, maka dari itu waktu itu Sarekat Islam ini tidak boleh ada anggota yang mengikuti dua organisasi. Dengan apa? Dengan tujuan apa? Bahwa Sarekat Islam ini menegakkan disiplin untuk membentuk ajaran-ajaran komunis di dalam tubuh Sarekat Islam dan membersihkan unsur-unsur komunis dari Sarekat Islam. Nah, apa kontribusi Sarekat Dagang Islam dan Sarekat Islam pada pergerakan nasional Indonesia? Kalau Sarekat Dagang Islam, dia berkontribusi pada aspek perekonomian karena Sarekat Dagang Islam ini membantu pedagang-pedagang muslim pribumi yang bersaing dengan pedagang Tionghoa dan juga melawan penentangan kebijakan kolonial Belanda. Dan kalau Sarekat Islam berkontribusi pada aspek sosial, ekonomi, politik, dan pendidikan, serta mengajak masyarakat untuk berjuang terhadap penindasan dan pemerasan oleh pemerintahan kolonial dari segi keadilan dan kebenaran. Jadi, Sarekat Islam ini juga memperjuangkan dan membela kepentingan rakyat kecil dan menentang pertentangan dan menekan pertentangan ekonomi yang tidak seimbang. Waktu itu bersaing dengan pedagang Tionghoa dan memperjuang melawan kebijakan kolonial yang kapitalisme dan bertalian dengan agama Islam, karena agama yang dianut sebagian besar rakyat Indonesia adalah agama Islam. Nah, pada Kongres PSI tahun 1929 menyatakan bahwa tujuan perjuangan adalah mencapai kemerdekaan nasional. Karena tujuannya yang jelas itulah Partai Syarikat Islam ini ditambah namanya dengan Partai Syarikat Islam Indonesia. Jadi seluruh Indonesia bersatu dan Sarekat Islam ini ingin menyatukan seluruh elemen masyarakat bangsa menjadi satu bangsa. Ini yang juga dalam kongres yang dilontarkan pada kongres ketiga di Bandung pada tahun 1916 yang menyatakan Sarekat Islam ini bercita-cita menyatukan seluruh penduduk Indonesia sebagai suatu bangsa. Nah, ini juga pada tahun 1917 Sarekat Islam yang mengadakan kongres di Jakarta atau Batavia. Kongres ini juga menegaskan ingin memperoleh pemerintahan sendiri yang merdeka dan berdaulat.